Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 IPA 3, kali ini akan membahas bab 6, Sejarah Melayu Prakolonial di Riau. Sejarah awal mencatat para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera, sekitar abad 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan yang bercorak Hinduisme pada abad kelima, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. 2. Hindu-Buddha. Pada abad keempat hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. 3. Agama Islam. Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12. Namun, sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. B. Kerajaan-kerajaan Melayu kuno prakolonial. 1. Kerajaan Kritang. Kerajaan Kritang adalah cikal bakal dari Kesultanan Indragiri yang berdiri sekitar tahun 1928 dengan sultannya Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang. Kerajaan Kritang menjadi bagian dari Malaka. Kerajaan Kritang berpusat di Pekan Tua di Hilir Rengat. 2 adalah Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri adalah kerajaan Melayu yang mempunyai wilayah pemerintahan di antara Jambi dan Kampar, meliputi daerah sepanjang aliran Sungai Indragiri, Sungai Gangsal, dan Kritang. Kerajaan Indragiri didirikan pada tahun 1508 oleh Narasingha, anak Raja Merlang dari Kerajaan Kritang, dengan putri Sultan Masyur Shah. Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Sumatera, yang diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi, yang terletak di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Kandis adalah yang pertama ditemukannya peninggalan purbakala di area Kampung Betung yang dikenal dengan Padang Candi. Yang kedua, bekas penambangan emas yang disebut dengan Tambang Titah. Yang ketiga, adanya tempat yang disebut Padang Candi di Dusun Botung. Yang keempat, pada tahun 2007 dilaksanakan penggalian oleh Badan Purbakala Batu Sangkar bekerjasama dengan Dinas Pariwisata tanpa pengetahuan pemangku adat dan pemerintah daerah. 4. Kerajaan Koto Alang. Setelah berdiri Kerajaan Kandis, kemudian berdiri pula Kerajaan Koto Alang di Botong, dengan Raja Aur Kuning sebagai rajanya. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulailah terjadi perebutan wilayah kekuasaan, yang akhirnya timbul peperangan antar kerajaan. Kerajaan Koto Alang memerangi Kerajaan Kancil Putih, setelah itu Kerajaan Kandis memerangi Kerajaan Koto Alang, yang dikalahkan oleh Kandis. Kerajaan Koto Alang tidak mau diperintah oleh Kandis hingga Raja Aur Kuning pindah ke daerah Jambi, sedangkan Patih dan Temenggung pindah ke Merapi. Tidak lama kemudian, pembesar-pembesar Kerajaan Kandis tewas dibunuh karena diserang oleh Raja Sintok dari Cina. 4. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukit di Palembang. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Pada catatan perjalanan Ising, pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan, menerangkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Moratakus. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapuntahyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. A. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Sriwijaya. 1. Dari berita Arab diketahui bahwa pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. 2. Dari berita India diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan Kerajaan India. 3. Keberadaan Sriwijaya ini dapat diperoleh informasinya, misalkan dari cerita pendeta Buddha dari Tiongkok. B. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. 1. Raja Daputrahyang. 2. Sri Indrawarman. 3. Rudra Wikrama. 4. Raja Dharmasetu. 5. Maharaja. 6. Raja Balaputra Dewa. 7.
Sri Udayaditya Warman. 8. Sri Udayaditya. 9. Raja Sudamani Warmadewa. 10. Marawijaya Tunggawarman. 11. Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. 12. Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. C. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9 Masehi sampai dengan abad 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, diantaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. D. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Cholamandala, menyerang 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi, yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan ini disebabkan karena kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Cholamandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti kedudukan bukit, yang kedua ada prasasti Talang Tuo, yang ketiga ada prasasti Kota Kapur, yang keempat ada prasasti Karangbirahi, yang kelima ada prasasti Talang Batu, yang keenam ada prasasti Palas di Pasemah, dan yang terakhir ada prasasti Ligor. 6. Kerajaan Pekaitan. Rajanya bergelar yang bertuan besar, Sungai Daun yang memiliki nama asli Raja Kunto. Negeri Pekaitan terletak di seberang Bagan Siapi-Api kurang lebih 5 km dari muara Sungai Rokan. Ibu kota kerajaan bernama Pekaitan dengan kondisi kota yang luas dan damai. Panjang kota berkaitan kurang lebih 25 km dengan kondisi penduduk yang makmur dan bermacam mata pencaharian seperti pertanian dan perdagangan. Berbagai macam rempah-rempah hingga daun nipah, rotan, damar, dan berbagai hasil hutan lainnya diperdagangkan di Bandar Pekaitan. 7 adalah Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib merupakan kerajaan Siak I yang berkedudukan di Sungai Gasib di hulu Sungai Siak. Kerajaan ini adalah pecahan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Takus. Raja yang terakhir dari kerajaan Gasib ini yang telah beragama Islam adalah Sultan Hasan yang ditabalkan menjadi raja oleh Sultan Johor. Kekuasaan kerajaan Siak I berakhir pada tahun 1622 Masehi. C. Sejarah Melayu Islam era kolonial di Riau. Pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah merupakan akibat perkembangan kerajaan Islam Samudra Pasai dan Malaka. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tom Pires tahun 1512 sampai 1515 antara lain adalah Siak, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan tersebut pada abad ke-13 dan ke-14 dalam kekuasaan kerajaan Melayu dan Singgasari Majapahit. Maka kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15. Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka, bahkan memberikan upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatera ini dikuasai kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Masyur Shah yang wafat pada tahun 1477. 1. Sejarah kerajaan Islam di Riau dan pengaruhnya bagi penyebaran Islam. A. Kesultanan Indragiri. Kesultanan Indragiri berdiri sejak tahun 1298. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15 dan pada awalnya kerajaan Siak merupakan kerajaan bawahan kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. B. Kerajaan Kampar. Kesultanan Pelalawan atau Kerajaan Pelalawan tahun 1725 Masehi sampai 1946 Masehi yang sekarang terletak di Kabupaten Pelalawan, Riau. Periode pemerintahan di Pelalawan dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-Islam dan periode pasca-Islam. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekan Tua. Sementara pada era Islam, ada 3 kali pergantian nama, dari Pekan Tua Kampar, kemudian Tanjung Negeri, dan terakhir Pelalawan. Kerajaan ini eksis dari tahun 1380 hingga tahun 1946. Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17 dan berakhir pada tahun 1946. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri sendiri sebagai kerajaan berdaulat setelah runtuhnya kerajaan Pagaruyung pada awal abad ke-18 Masehi akibat Perang Paderi. Sistem adat istiadat kerajaan Gunung Sahilan adalah sistem adat kerajaan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. D. Kerajaan Rokan.
Kerajaan Rokan berdiri pada abad ke-14 Masehi. Pusat kerajaan berada di kota lama Rokan. Nama kerajaan diambil dari sebuah sungai yang mengalir di daerah tersebut, yaitu Sungai Rokan. Sungai Rokan merupakan salah satu sungai besar yang mengalir di bagian utara Riau Daratan. Hingga saat ini, sungai ini masih memainkan peranan penting sebagai jalur perhubungan antara rakyat daerah, pantai, dan pedalaman. 2. Situs-situs peninggalan sejarah Islam di Riau. A. Masjid Raya Nur Alam, Senapelan, Tonggak Sejarah Islam, Pekanbaru. B. Masjid Ar-Rahman. C. Istana Kerajaan Siak. D. Pulau Penyengat. E. Masjid Raya Sultan Riau. F. Bekas gedung tabib kerajaan. G. Makam Raja Haji. H. Makam Raja Ja'far. I. Makam Raja Abdurrahman. J. Bekas Istana Sultan Abdurrahman Muazzam Syah. K. Bekas gudang Tengku Bili. L. Gudang Musiu. M. Kubu dan Parit Pertahanan. N. Balai Adat Indra Perkasa. 3. Kolonisasi bangsa asing di Riau dan jejak atau artefaknya. Letak geografis Malaka sangat strategis karena menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat. Oleh karena itu, Malaka menjadi kerajaan yang sangat berpengaruh atas daerah sekitarnya, sehingga Malaka memanfaatkan kondisi tersebut untuk memungut upeti. 4. Perjuangan Riau melawan kolonial Belanda. A. Perang Siak melawan kolonial Belanda. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Beberapa perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak, Sultan Abdul Jalil Rahmasyah, dari tahun 1723 sampai dengan 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. B. Perang Pelelawan melawan kolonial Belanda. Setelah mangkat Maharaja Muda Lela digantikan putranya, Maharaja Dinda II, pada masa ini diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat kerajaan ke tempat yang oleh Maharaja Lela Utama pernah dilalaukan sebagai pusat kerajaan, yaitu di Sungai Rasau, salah satu anak sungai Kampar jauh di hilir Sungai Nilo. C. Perjuangan Tuanku Tambusai melawan kolonial Belanda 1725 sampai 1946. Tuanku Tambusai lahir di Dalu-Dalun, Nagari Tambusai, Rokan Hulu, Riau, 5 November 1784. Nama kecilnya Muhammad Saleh. Antara tahun 1834 sampai 1837, Belanda memusatkan kekuatannya untuk merebut Bonjol. Usaha mereka terhalang oleh gerakan Tuanku Tambusai di bagian utara. D. Perjuangan Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin merupakan penguasa kerajaan Ternate ke-18 yang memerintah antara 1486 hingga 1500. Ia merupakan penguasa Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan setelah masuk Islam pada akhir ke-15. Sebelumnya, gelar bagi penguasa kerajaan Ternate adalah Kolano atau Raja. Sultan Zainal Abidin juga merombak sistem pemerintahan kerajaan. Kerajaan Ternate pun resmi menjadi pemerintahan bercorak Islam dan Sultan Zainal Abidin dianggap sebagai peletak dasar Islam di sana. E. Perlawanan Rakyat Reteh. Reteh merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu Riau yang terletak di sepanjang Sungai Gangsar. Pada tanggal 9 Oktober 1858, sebuah armada kecil diberangkatkan ke Reteh. Pada tanggal 13 Oktober, pasukan Panglima Besar Sulung telah berkepung dari segala penjuru. Pada tanggal 19 Oktober, Belanda mengadakan pengintaian di perumahan penduduk namun diusir oleh Laskar Tengku Sulung. Pada tanggal 7 November 1858, hujan turun terus-menerus sehingga pergerakan pasukan darat Belanda mendekati benteng prajurit Reteh. Sementara kapal Belanda terus mengadakan tembakan ke kubu Tengku Sulung. Akhirnya Belanda berhasil memasuki benteng. Tengku Besar Sulung dibawa ke Malaka namun meninggal saat di perjalanan. F. Perlawanan Tengku Sulung. Tengku Sulung adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang gigih melawan Belanda di Kepulauan Riau. Tokoh yang diberi kepercayaan menjadi Panglima Besar oleh Sultan Riau ini memusatkan perlawanannya di daerah yang saat ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Reteh dan Sungai Batang Riau. G.
Perjuangan Datuk Tabano melawan kolonial Belanda. Datuk Tabano dikenal sebagai sebutan Gandulo, menjadi dubalang dari Datuk Tuo dan diberi gelar Datuk Tabano. Datuk Tabano memegang kekuasaan ketika negeri sedang carut marut. Pertengahan tahun 1895 terjadi perang antara pasukan Belanda dengan pasukan rakyat Limokoto. Saat pasukan Belanda memasuki anang perairan, perahu kompeni tenggelam setelah dihajar pasukan Tabano.